Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat datang di perkuliahan Masailul Fiqhiyah. Hari ini kita akan membahas tema yang cukup penting ya, yaitu operasi kelamin dalam perspektif hukum Islam. Sebagaimana yang kita lihat pada akhir-akhir ini ya, perkembangan dunia medis atau teknologi kesehatan sudah memungkinkan operasi kelamin untuk memperbaiki atau bahkan mengubah jenis kelamin. Namun hal ini cukup mengundang pertanyaan dari sisi syariat. Apakah dibolehkan atau tidak? Jadi kita akan mengkaji pandangan para ulama dan prinsip-prinsip fikih yang terkait dengan kemaslahatan dan menolak kemudaratan dalam kasus ini. Mari simak video berikutnya. Nah, yang pertama yang perlu kita bahas adalah dari sisi latar belakang seseorang melakukan operasi kelamin. Operasi kelamin dilakukan tentu dengan berbagai alasan. Ada banyak alasan gitu ya, kenapa seseorang melakukan operasi kelamin. Ada yang karena memang mengalami kelainan bawaan dari lahir, entah karena kelaminnya ganda atau karena ketidakjelasan bentuk kelaminnya sehingga sulit diputuskan apakah ini laki-laki atau perempuan atau yang dikenal dalam istilah khunsa. Atau juga karena faktor kejiwaan. Ada seseorang yang merasa jiwanya tidak selaras dengan identitas kelaminnya. Sehingga pada akhirnya mengambil keputusan untuk mengubah kelamin. Tentu di sini Islam sangat berhati-hati untuk memutuskan hukum operasi yang dilakukan dengan berbagai macam alasan seperti yang tadi kita sebutkan. Apakah tujuannya untuk perbaikan dari sisi medisnya atau tujuannya untuk perubahan kelamin? Tentu nanti hukumnya juga berbeda. Ini sesuai dengan kaidah fikih al-umuru bimaqasidiha. Jadi segala tindak tanduk perbuatan mukallaf itu tergantung oleh tujuannya. Jenis-jenis operasi kelamin. Jadi berdasarkan tujuan tadi kita dapat mengklasifikasikan operasi kelamin ya. Dalam dunia kedokteran modern dikenal 3 bentuk operasi kelamin. Yang pertama, perbaikan atau penyempurnaan kelamin. Yang kedua, pembuangan salah satu dari kelamin ganda. Dan yang ketiga, penggantian jenis kelamin. Jadi masing-masing memiliki tujuan dan implikasi hukum yang berbeda dalam perspektif hukum Islam. Jadi kalau perbaikan kelamin ini seperti memperbaiki organ kelamin yang cacat sejak lahir. Kita dulu sempat mendapatkan berita viral ya, salah satu atlet poli wanita, Aprilia Manganang. Ternyata salah identifikasi waktu kecil, ya karena ketidakjelasan bentuk kelaminnya. Setelah dilakukan tes lagi saat dia sudah besar, menunjukkan bahwa dia adalah laki-laki tulen. Sehingga dilakukan operasi perbaikan untuk menyempurnakan bentuk kelamin. Yang kedua, pembuangan kelamin ganda. Ini bagi orang-orang yang terlahir dengan kelamin ganda. Baik kelamin ganda sesama lelaki atau sesama perempuan atau laki-laki dan perempuan. Sehingga menentukan apakah ini laki-laki atau perempuan tentu nanti ada tes tertentu lagi. Ada tahapannya lagi. Kalau misalkan berbeda kelamin. Kemudian ada penggantian kelamin. Mengubah jenis kelamin pada orang dengan kelamin normal. Ini banyak contohnya, termasuk public figure yang kita lihat di
televisi ataupun di media sosial dan mereka semakin terang-terangan. Bisalah kita katakan mereka dari kaum LGBT. MUI sebagai lembaga umat Islam terbesar di Indonesia ya, yang mengakomodir kebutuhan umat Islam dalam masalah hukum khususnya, telah mengeluarkan fatwa terkait operasi kelamin. Fatwa ini dengan jelas mengharamkan segala bentuk perubahan jenis kelamin ya, dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya. Jadi perubahan kelamin yang didasari oleh faktor kejiwaan karena merasa tidak cocok dengan kelamin yang sekarang, dengan bawaan dia atau karakter dia, itu semua haram, apapun alasannya. Namun terkait operasi dengan tujuan penyempurnaan kelamin bagi khunsa atau orang-orang yang memiliki kelamin ganda atau orang-orang yang memiliki cacat pada kelaminnya, dan ini diperbolehkan. Semua ulama sepakat memperbolehkan. Jadi fatwa MUI memperbolehkan. Jadi jika tujuannya memperjelas identitas kelamin sesuai organ dalam yang dominan, maka hukumnya boleh. Yang tidak boleh itu adalah merubah kelamin. Berikut fatwanya. Yang pertama, mengharamkan perubahan jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya. Yang kedua, orang yang kelaminnya diganti, kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum dirubah. Artinya walaupun sudah berubah menjadi laki-laki atau menjadi perempuan yang tadinya laki-laki, maka status hukum dia dengan yang berkaitan dengan masalah aurat, masalah waris, masalah perwalian dan seterusnya itu tetap mengikuti kodrat atau bawaan lahirnya. Yang ketiga, membolehkan penyempurnaan kelamin pada kasus khunsa yang lebih jelas kecenderungannya. Ini pun kalau sudah jelas ya, dia lebih cenderung laki-laki ataupun perempuan. Lalu dilakukan penyempurnaan atau pembuangan salah satu kelamin yang ganda. Alasan dibalik pelarangan ini adalah yang pertama ya, bertentangan dengan Al-Quran surah An-Nisa ayat 119. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Ini merupakan sumpahnya iblis gitu ya di hadapan Allah. Dia berkata, aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Mereka itu kita, manusia. Membangkitkan angan-angan kosong mereka. Dibuat kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah beri. Menyuruh mereka untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya hingga mereka benar-benar memotongnya. Dan menyuruh mereka juga untuk mengubah ciptaan Allah hingga benar-benar mengubahnya. Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata. Dan hal ini sudah benar-benar banyak yang melakukan. Entah itu bentuknya operasi hidung, operasi mata, dengan tujuan hanya mendapatkan kecantikan semata. Bahkan sudah banyak juga yang melakukan operasi pergantian kelamin dan mengakuinya secara terang-terangan. Kemudian alasan yang kedua adalah mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Tak ada. Jadi kalau ada faktor medisnya itu masih boleh. Yang ketiga, dapat menimbulkan masalah hukum dan sosial bagi pelakunya. Contoh kasus nih, saat Lucinta Luna kena kasus narkoba ya, itu sempat
viral beritanya, polisi bingung menempatkan dia di sel, apakah di sel laki-laki atau di sel perempuan dengan bentuk tubuhnya yang sekarang. Nah, berarti kan ada dampak hukumnya ya, dampak hukum dan dampak sosialnya juga. Nah, terus nanti bagaimana dengan bentuk orang-orang yang sudah transgender seperti ini? Apakah mereka sholatnya pakai mukena? Bagaimana nanti kalau dia meninggal dunia? Sehingga nanti sangat banyak sekali dampak hukum dan sosialnya di belakang. Ah, yang justru perlu dipikirkan matang-matang sebelum mengambil eh, keputusan untuk mengganti kelamin. Dalil-dalil yang terkait dengan operasi kelamin, ada beberapa dalil yang bisa kita jadikan acuan ataupun referensi ya, untuk mengharamkan atau menolak operasi kelamin tanpa ada unsur medis atau bukan karena ada faktor kesehatan, hanya sekedar faktor kejiwaan. Yang pertama dari Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Kemudian begitu juga di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 119 yang sudah kita bacakan sebelumnya. Dan begitu juga banyak hadis Nabi yang berkaitan dengan larangan untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya. Maslahat dalam operasi penyempurnaan kelamin ini bagi orang-orang yang mengalami kelainan bawaan ya. Misalkan ketidakjelasan kelaminnya atau cacat kelamin dari lahir atau orang yang memang berkelamin ganda. Jadi operasi penyempurnaan kelamin pada khunsa atau dalam tanda kurung banci ya, tapi bukan banci yang kita kenal seperti di TV-TV. Di sini memang memiliki maslahat atau manfaat. Ada maslahat dan manfaatnya. Jadi sebaiknya memang harus dilakukan operasi. Hal ini tujuannya apa? Untuk memperjelas identitas jenis kelamin. Bagaimanapun juga manusia itu hanya terdiri dari dua jenis kelamin saja, laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang abu-abu di sini. Yang kedua, memudahkan dalam melakukan perbuatan hukum. Jadi kalau dia memang laki-laki jelas gitu, nanti kan dia bisa jadi imam sholat jamaah bagi laki-laki dan perempuan, bisa menjadi wali nikah, bisa menjadi saksi nikah, banyak gitu ketentuan hukum ya yang mensyaratkan laki-laki atau sebaliknya. Kemudian apalagi menghindari gangguan psikologis serta sosialnya. Jadi orang-orang yang memang pada dasarnya lebih dominan laki-laki gitu ya, tapi diperlakukan seperti perempuan karena ketidakjelasan jenis kelaminnya, tentu ada dampak psikologis atau beban psikologisnya. Belum lagi masalah sosialnya. Ada kerisihan yang tidak bisa diutarakan semacam itu. Jadi kalau memang sudah jelas salah identifikasi, maka perlu dilakukan operasi untuk memperjelas. Jadi di sini Islam memandang tindakan ini sebagai upaya menghilangkan mudarat atau dalam kaidah fikih disebut dengan ad-dararu yuzalu. La darar wa la dirar. Ad-dararu yuzalu. Dan juga mencapai maslahat. Jadi jalbul masalih ya. Implikasi hukum operasi kelamin. Operasi kelamin memiliki implikasi hukum
yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan, kewarisan, dan ibadah. Nah, jadi bagi Hunsa yang menjalani operasi penyempurnaan kelamin atau pembuangan kelamin, status hukumnya akan mengikuti jenis kelamin yang diperjelas. Sementara itu, waria yang menjalani operasi perubahan kelamin tetap dianggap sesuai jenis kelamin asalnya dalam hukum Islam. Jadi kalau sholat mesti tetap, misalkan nih ada laki-laki berubah jadi perempuan, dia tidak perlu sholat memakai mukena seperti wanita-wanita muslimah pada umumnya saat melaksanakan sholat. Lalu bagaimana pandangan ulama kontemporer? Seperti Yusuf Qaradawi misalnya ya, beliau memberikan pandangan yang lebih rinci tentang operasi kelamin. Beliau membolehkan operasi penyempurnaan kelamin pada kasus khunsa, namun tetap mengharamkan operasi perubahan kelamin pada waria. Jadi pandangan ini berdasarkan pada prinsip mengembalikan sesuatu pada asalnya dan meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukan mengubah ciptaan Allah. Nah, jadi prinsip-prinsip yang digunakannya itu seperti tadi ya. Jadi keseimbangan, menyimbangkan antara maslahat dan mafsadatnya. Penyempurnaan, membolehkan operasi penyempurnaan pada khunsa, dan melarang atau mengharamkan operasi perubahan kelamin pada waria. Kemudian fitrahnya, mengembalikan ya sesuai fitrah masing-masing. Jadi di sini syariat itu kan tujuannya jalbul maslahah ataupun daf'ul mafsadah. Jadi dalam operasi kelamin ini perlu ada pertimbangan antara maslahat dan mafsadah. Ketika mafsadatnya jauh lebih besar, maka sesuatu itu nanti tidak boleh dilakukan. Jadi dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Begitu kaidah fikihnya. Jadi dalam menentukan hukum operasi kelamin, ulama mempertimbangkan maslahat atau manfaatnya dulu dan mafsadatnya atau kerusakan yang ditimbulkan. Operasi penyempurnaan kelamin pada khunsa dianggap membawa maslahat karena memperjelas identitas dan menghindari kesulitan dalam kehidupan sosial dan hukumnya. Sementara itu, operasi perubahan kelamin pada waria dianggap membawa mafsadat. Tidak ada maslahat di dalamnya. Kenapa? Karena bertentangan dengan fitrah dan dapat menimbulkan masalah dalam perkawinan dan keturunan. Jadi kalau seseorang ayah yang tadinya dia laki-laki tulen kemudian mengubah atau mengganti kelaminnya, anak-anaknya akan bingung. Yang dulunya dipanggil ayah sekarang harus dipanggil jadi ibu. Tentu ini akan berdampak ya implikasinya. Jadi sebagai kesimpulan ya setelah kita melakukan kajian, dapat disimpulkan bahwa Islam membolehkan operasi penyempurnaan kelamin pada kasus khunsa berdasarkan prinsip maslahah, namun operasi perubahan kelamin pada waria tetap haram hukumnya sampai kapanpun. Jadi rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya pendekatan multidisiplin dalam menangani kasus kelamin ganda atau ketidakjelasan jenis kelamin. Di sini perlu ada keterlibatan dari ahli medis, dari psikolog, dan dari ulama untuk memberikan solusi terbaik sesuai syariat Islam. Jangan sampai kita sembrono lagi dalam mengidentifikasi. Yang harusnya dibuang malah dipertahankan dari kelamin itu. Jadi ulama tidak bisa memutus sendiri, perlu bantuan dari disiplin ilmu yang lain, dari ahli medis misalkan, dan juga dari psikolog. Karena ini pasti berkaitan dengan psikologi seseorang juga. Sebagai kesimpulan ya, operasi penyempurnaan kelamin pada khunsa itu dibolehkan ya.
Operasi perubahan kelamin pada waria itu haram hukumnya. Kemudian perlu ada pertimbangan maslahat dan mafsadah dalam pembentukan hukum. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, ada baiknya para mahasiswa dapat menjawab soal-soal esai berikut. Nanti jawabannya bisa dikirimkan di link Google Drive yang ada di grup WA kita. Untuk hari ini kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan dan keilmuan kita. Allahu Akbar. Kita cukupkan, kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.